Kapanpun dan dimanapun kita berada, sepertinya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya bunyi. Mulai dari ngobrol sama teman, dengerin lagu, suara kendaraan di jalan, ataupun notif chat dari doi. Bentar. Dari fenomena bunyi ini, banyak hal penting yang bisa kita pelajari. Tidak cuma bagaimana bunyi itu dihasilkan, tetapi bagaimana bunyi itu dapat didengarkan. Kalau saja sampai saat ini tidak ada yang mempelajari fenomena bunyi ini, mungkin saja sekarang dokter-dokter akan kesulitan mendeteksi detak jantung pasien karena tidak adanya stetoskop. Ataupun kalian tidak bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kalian karena tidak adanya speaker ataupun earphone. Untung saja, para fisikawan dan insinyur mempelajari bagaimana fenomena bunyi itu sehingga benda-benda itu dapat ada saat ini. Tapi tidak hanya fisikawan dan insinyur saja yang mempelajari fenomena bunyi, ada juga ahli biologi yang mempelajari fenomena bunyi untuk mengetahui bagaimana hewan-hewan seperti gajah, kelelawar, dan hewan yang hidup di dalam air seperti lumba-lumba berkomunikasi. Keren kan? Supaya kalian juga tidak kalah keren, mari kita mempelajari apa itu gelombang bunyi. Kalau HP kamu atur ke mode getar saja tanpa nada dering, ketika ada notifikasi yang masuk, selain akan bergetar, pasti akan terdengar bunyi seperti ini. Kenapa ya tetap ada bunyi yang terdengar pada getaran itu? Nah, bunyi yang terdengar tadi justru dihasilkan oleh getaran dari HP ini. Getaran HP ini mengganggu atau menggetarkan udara yang ada di sekitarnya, lalu merambat hingga ke telinga kita dan menggetarkan gendang telinga kita, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Artinya apa? Artinya bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat seperti tidak asing. Betul sekali. Bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat adalah gelombang. Artinya, bunyi adalah gelombang. Ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambat. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut adalah contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Berbeda dengan gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Bunyi dapat merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium yang ada di sekitarnya. Artinya, bunyi memerlukan medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum adalah udara. Itulah mengapa, kalau astronot berada di luar angkasa, harus memerlukan radio sebagai alat untuk berkomunikasi, karena di sana tidak ada udara. Sedangkan gelombang radio tidak memerlukan medium untuk dapat merambat. Pada umumnya, manusia dapat mendengar bunyi pada rentang 20-20.000 Hz. Rentang ini disebut audiosonik. Selain dapat mendengarkan bunyi pada rentang ini, kita juga dapat menghasilkan bunyi pada rentang ini. Contohnya, seperti Gita Gutawa yang mahir bernyanyi pada nada tinggi. Tak perlulah aku keliling dunia. Dan Ariel Noah yang mahir bernyanyi pada nada rendah. Sudah, maafkan aku segala. Untuk bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz, kita sebut infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu dapat mendengar sampai daerah ini. Sedangkan di atas 20.000 Hz, kita sebut ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Tapi perlu kalian tahu, kalau sumber bunyi atau pengamat bergerak, ternyata bunyi nada atau frekuensinya juga dapat berubah loh.
Misalnya, sirine mobil polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran bergerak mendekat ke arah kita, suaranya seolah-olah semakin cepat dan semakin nyaring. Sedangkan sesaat setelah melewati kita, suaranya seolah-olah semakin melambat dan nadanya semakin rendah. Nah, fenomena perubahan frekuensi ini disebut fenomena efek Doppler. Check this out. Hal ini terjadi karena ketika ambulans bergerak ke arah kita, dia juga bergerak searah dengan gelombang bunyi yang menuju ke arah kita. Karena ambulans terus menghasilkan bunyi sirine, maka gelombang-gelombangnya akan terus saling berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya menjadi bertambah besar saat kita mendengarkan. Dan begitupun sebaliknya, ketika ambulans bergerak menjauh, dia bergerak menjauhi arah rambat bunyi yang menuju kita. Jadi jarak antara gelombang bunyinya semakin jauh dan frekuensinya menurun. Itulah gambaran dari fenomena efek Doppler yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumus dan perhitungannya, yuk kita bahas sekarang. Ini adalah rumus dari efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus VA plus minus VP per V plus minus VA plus minus VS dikali Fs. Fp di sini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dalam Hertz. Fs adalah frekuensi sumber bunyi dalam Hertz. V adalah kecepatan rambat bunyi di udara dalam meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar dalam meter per sekon. Dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi dalam meter per sekon. Untuk menentukan nilai plus minus dalam perhitungan nanti adalah seperti ini. Vp akan bernilai positif atau plus ketika pendengar mendekati sumber bunyi, dan akan bernilai negatif atau kurang jika pendengar menjauhi sumber bunyi, dan akan bernilai 0 jika pendengar diam atau tidak bergerak. Untuk Vs akan bernilai positif atau plus jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Dan untuk VA akan bernilai plus jika angin bertiup dari sumber bunyi ke pendengar, dan akan bernilai minus atau negatif jika angin bertiup dari pendengar ke sumber bunyi, dan akan bernilai 0 jika tidak ada angin yang dinyatakan. Sebagai catatan, untuk tanda Vp dan Vs itu bisa sama, tetapi nilainya juga bisa berbeda. Nah, untuk tanda VA, keduanya tetap sama. Keduanya positif atau keduanya negatif, tidak mungkin berbeda tanda. Sebuah mobil yang sedang melaju di jalan tol dengan kelajuan 90 km per jam melihat bis yang melaju berlawanan arah dengannya memiliki kelajuan 108 km per jam sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 1800 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 330 meter per sekon, maka tentukan frekuensi yang didengar oleh supir mobil itu saat A sebelum berpapasan dengan bis dan B setelah berpapasan dengan bis. Pertama-tama kita data dulu yang diketahui. Di sini posisinya bis sebagai sumber bunyi karena bis yang membunyikan klakson dan mobil sebagai pendengar. Jadi di sini kelajuan mobil itu berarti Vp. Tapi karena di sini satuannya masih kilometer per jam, kita rubah ke SI yaitu meter per sekon. Di sini Vp sama dengan 90 km per jam. Kita konversi satuan 90 yang akan nantinya menjadi meter per sekon. Nah, 1 km sama dengan 1000 meter per 1 jam 3600 sekon. Nolnya kita coret, 10 masih bisa dibagi dengan 2 dan 36, 90 dibagi 18 menjadi 5, lalu 5 dikali 5 sama dengan 25 meter per sekon. Untuk kelajuan bis yaitu VS sama saja kita rubah menjadi SI terlebih dahulu, 108 dikali 1000 per 3600 sekon.
Nolnya kita coret, lalu langsung dibagi 108 dibagi 36 mendapat 3, lalu dikali 10 dan hasilnya 30 meter per sekon. Lalu klakson yang dibunyikan bus menjadi frekuensi sumber atau Vs sama dengan 1800 Hz. Dan untuk kecepatan rambat bunyi di udara saat itu sama dengan 330 meter per sekon. Untuk menyelesaikan soal bagian A, di sini sebelum berpapasan dengan bis berarti saling mendekati. Jadi posisi untuk P ada di sini, anggaplah sedang bergerak ke arah kanan. Lalu dari arah berlawanan, sumber bunyi atau bis, Fp sama dengan untuk nilainya V, karena di sini P atau pendengar bergerak mendekati sumber, maka nilainya adalah positif atau plus. Jadi V plus Vp per Vs, V karena di sini posisinya S mendekati pendengar, maka nilainya adalah negatif atau minus Vs. Lalu dikali dengan Fs. Karena di dalam soal ini tidak adanya angin, maka kita tidak menggunakan VA atau kecepatan angin lagi. 330 ditambah 25 per 330 dikurang 30 dikali 1800. Nah, untuk 330 ditambah 25 berarti 355 per 300 30 dikurang 30 menjadi 300 dikali 1800. 1800 dibagi 300 menjadi 6 dan Vp untuk nilai Vp 355 dikali 6 sama dengan kita mendapatkan hasil 2130 Hz. Jadi di sini kita sudah mendapatkan frekuensi yang didengar oleh supir mobil saat sebelum berpapasan dengan bis, yaitu 2130 Hz. Dan ternyata frekuensi yang didengar sebelum berpapasan dengan bis ternyata lebih tinggi dibanding frekuensi yang dikeluarkan, yaitu 1800 Hz. Nah, untuk soal yang kedua atau bagian B, pertama-tama kita tentukan posisinya. Karena posisinya setelah berpapasan artinya posisi pendengar dan sumber itu saling menjauhi. Oke, untuk Vp di sini sama dengan V, karena pendengar bergerak menjauhi sumber, maka nilainya negatif atau minus per V, karena di sini sumber juga bergerak menjauhi pendengar, maka nilainya plus. Vs dikali Fs, maka 330 dikurang 25 per 330 ditambah 30 dikali 1800. 330 dikurang 25 menjadi 305 per 330 ditambah 30 jadi 360 dikali 1800. 1800 dibagi 360 kita mendapatkan 5 dan 305 dikali 5 kita mendapatkan untuk hasil untuk frekuensi sumber itu 1525 Hz. Ternyata frekuensi yang didengarkan setelah berpapasan dengan bis itu lebih rendah dibanding frekuensi asli yang dikeluarkan.